lagi sama aku Yvonne. Nah, di video kali ini itu aku mau jelasin soal DBF Mix Pump. Nah, ini video sebenarnya khusus sih aku buat untuk ibu-ibu peserta di kelas ASI.19. Aku thank you banget kalian sudah mau nunggu aku sekian lama untuk gabung di batch kelas ASI.19. Nah, sebelum kelas mulai itu kurang lebih kan mereka daftar 2 sampai 1,5 bulan sebelumnya ya. Itu biasanya semua tim di kelas ASI.19 sudah kirim email tuh ke busui-busui. Nah, di jadwal itu aku ada buat jadwal itu di beberapa orang aku tulis DBF Mix Pump. Nah, itu kadang membingungkan nih untuk sebagian orang. Kadang mereka bingung, Mams ini kayak gimana sih ini maksudnya, ini nggak paham aku. Apa maksudnya ngepam aja gitu? Atau kalau misalnya babynya DBF only gimana dong? Kayak gitu, apa tetap harus dipump? Terus kemudian di jam di power pumping itu biasanya aku kan tulis power pumping dalam kurung DBF Mix Pump. Nah, itu banyak busui kadang juga bingung, Mams ini gimana sih maksudnya? Nah, kali ini aku mau jelasin di video kali ini supaya kalian semua nggak bingung. Yuk simak. Nah, kali ini aku mau jelasin DBF Mix Pump. Ini ada waktu 5 menit, 10 menit, dan kemudian 15 menit. Nah, waktu-waktu ini 5, 10, kemudian 15 itu adalah waktu per sesi yang akan kita lakukan. Untuk waktunya bebas ya Mams, jadi Mami tinggal sesuaikan aja. Mami mau di satu sesi itu mau pakai 5 menit, 10 menit, atau 15 menit. Oke, yuk kita mulai. Nah, semisal kita ambil waktu 5 menit, selalu saya bilang utamakan yang DBF. Jadi kita waktu DBF itu kita timer si bayi kita itu DBF berapa lama. Anggap semisal si bayi itu DBF 3 menit gitu ya. Nah, berarti supaya mencapai 5 menit ini kita tambahin pumpnya 2 menit. Taram. Nah, jadi kan pas ini ditambah dengan ini itu hasilnya dia jadi 5 menit. Nah, lalu gimana dong kalau misal nih kasusnya Mams, si bayi itu dia DBF-nya 5 menit, apa harus dipump? Nah, karena kita sudah komitmen di awal yang ini 5 menit ini, maka pada saat si bayi itu DBF 5 menit, maka pumpnya nggak apa-apa, kita kosongin aja. Seperti itu ya Mams ya. Nah, kalau misal ditanya Mams, kalau aku sudah komit di depan 5 menit terus bayiku DBF lebih dari 5 menit gimana dong? Ya terusin aja, jadi tidak perlu di hold atau di stop. Oke, kemudian untuk waktu yang 10 menit juga sama Mams. Jadi misal kita pakai DBF ya, DBF-nya itu dia 7 menit gitu ya. Nah, kan kurang tuh, kita kan komit di 10 menit ini. Nah, jadi yang pumpnya kita pump 3 menit. Jadi kalau ini ditambah ini pas hasilnya 10 menit. Yang 15 menit juga sama Mams. Jadi semua ini prinsipnya sama. Ini aku pakai permisalan ya. Misal si bayi itu neneknya cuma mau 8 menit. Nah, berarti yang kita pump berapa dong? Yang kita pump 7 menit supaya pas hasilnya antara ini dengan ini itu menghasilkan 15 menit. Oke, bisa paham ya Mams maksudnya di sini? Dan rumus ini berlaku untuk satu payudara aja ya Mams. Jadi untuk tiap sesi yang ada 5 menit, 10 menit, kemudian ada 15 menit itu kita lakukan di satu payudara. Untuk perhitungan di payudara kiri dan kanan sama, hitungannya seperti ini. Jadi misal nih kita udah lakuin yang ini tadi ya, kita lakuin di payudara kanan. Nah, yang kiri gimana dong Mams? Yang kiri juga sama, tawarin dulu bayinya selalu di DBF. Kalau si bayi nggak mau DBF, baru nih kita langsung menuju ke pump. Jadi DBF-nya tadi dari kanan, terus yang kiri kan bayinya nggak mau nih ceritanya. Langsung menuju ke pump 5 menit. Bisa paham Mams? Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu power pumping. Di power pumping tersebut saya tulis dalam kurung DBF Mix Pump. Nah, ini kalau Mami perhatikan, coba lihat ya. Di sini saya tulis kanan kiri, kemudian ke bawah lagi ada kanan kiri, kemudian ke bawah lagi ada kanan kiri. Kalau kita mau ngomong rumusnya power pumping itu 10 menit kanan, 10 menit kiri, kemudian dia ada rehat 5 menit, kemudian lanjut lagi 10 menit kanan, 10 menit kiri, dia ada rehat 5 menit, kemudian 10 menit lagi di kanan, 10 menit di kiri, kemudian dia selesai. Misal nih Mami tanya, Mams kalau misal yang ini aku kiri dulu boleh nggak? Boleh, kalau ini kiri dulu terus kanan, nanti setelah ini rehat, yang sini bukan kanan ya Mam, jadi yang sini kiri dulu. Jadi kalau di awal mulai yang atas ini mulainya kita kiri, setelah rehat ini kita di sini mulainya juga kiri dulu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya Mams. Di power pumping juga sama, jadi misal DBF, kita selalu utamakan dulu bayinya DBF, karena sudah ada aturan waktunya, harus 10 menit untuk per payudara. Maka kita coba dulu
yang DBF ini seumpama bayinya kita tawarin dia mau DBF 6 menit. Nah, berarti kita pumpnya sisa 4 menit supaya ketika ini dan ini dijumlah hasilnya pas 10 menit. Nah, setelah dari payudara kanan kita menuju ke payudara kiri. Kita coba dulu DBF kan ke bayinya. Tetap semua harus DBF dulu. Kalau misal bayinya nggak mau DBF, berarti kita isi 0 di sini untuk DBF. Kemudian kita pump 10 menit. Jadi antara ini dengan ini kalau ditambah hasilnya pas 10 menit. Setelah itu kita akan rehat 5 menit di sini. Kemudian kita akan lanjut lagi di payudara kanan. Di payudara kanan pun sama demikian. Jadi di payudara kanan itu kita utamakan selalu DBF dulu. Jadi untuk di payudara kanan kita timer lagi. Si bayi berapa menit nih DBF-nya? Semisal si bayi ini DBF-nya 5 menit. Berarti pumpnya ini kita isi 5 menit. Jadi antara DBF dan pump ketika ditotal hasilnya sama 10 menit. Setelah dari kanan sama, rumusnya ke kiri juga demikian. Kita utamakan DBF dulu. Jadi umpama DBF-nya dia di sini 6 nih tiba-tiba. Terus pumpnya kita isi berapa? Pumpnya kita 4. Jadi ketika ini dan ini ditambah hasilnya adalah 10 menit. Kemudian kita rehat 5 menit dan kemudian ke bawahnya juga berlaku prinsip yang sama. Nah, terus kalau ada yang tanya, "Mams, misal bayiku DBF doang gimana pada saat power pumping? Dia kalau DBF lama banget nih," kayak gitu. Nah, caranya juga sama. Misal nih kita DBF di payudara kanan ya. Ini kan aturannya 10 menit. Kalau yang pertama kali sesi pertama. Itu dia DBF 10 menit. Nah, berarti pumpnya kita isi kosong. Nah, berarti kan pas ini kalau ditambah dengan ini kan 10 menit. Nah, terus kemudian kita coba di payudara kiri. Payudara kiri dia berapa? Payudara kiri umpama sama mam 10 menit. Berarti DBF-nya kita kosong. Jadi 10 ditambah 0 hasilnya sama 10 menit. Terus kemudian gimana? Kita rehat 5 menit. Ya. Jadi kita rehat 5 menit, terus kemudian kita lanjut lagi. Kanan dicoba lagi. Kanan kalau dia mau lagi, isi berarti 10 menit. Kita timer kan? Setelah dari kanan, pumpnya kita kosongin, kita isi yang kiri. Nah, yang kiri ini sama, kita coba. Dia mau ternyata 10 menit. Nah, pumpnya berarti kita kosongin. Nah, kalau tadi kan ada yang tanya, "Mams, kalau bayiku ini loh, kalau direhat itu dia nggak mau loh, gimana?" Jadi kalau misalnya dia nggak mau direhat, mami boleh pakai seperti ini langsung. 10 kanan, 10 kiri, langsung oper lagi ke kanan 10, ke kiri 10, ke kanan 10, ke kiri 10, terus selesai. Jadi itu sama juga dengan power pumping. Nah, power pumping yang saya kasih tulisan DBF Mix Pump itu merupakan perpaduan dari power pumping dengan metode single pump. Nah, sekian penjelasan kali ini. Semoga video ini bisa bantu kalian sembari kalian nunggu kelas BATS mulai. Oke, bagi mami-mami lain yang nonton video ini mau gabung di kelas ASI 19, kalian bisa langsung klik link di bawah untuk kalian DM dan tanya gimana sih caranya gabung di kelas ASI 19. Atau misal kalian mau lihat nih story-story apa yang terjadi di kelas ASI.19, kalian bisa langsung cek di Instagram itu. Oke, sampai jumpa di seri berikutnya. Dadah!